Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, Baradae kini sedang mendapatkan perlindungan justice kolaborator pasca trauma bongkar kematian Brigadir Yosua. Baradae sempat buka suara soal kematian Brigadir Yosua, kini kondisinya dikabarkan trauma. Hal itu dijelaskan kuasa hukum Baradae Roni Bertitalapesi. Baradae sempat trauma setelah menjalani asesmen psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diketahui juga merupakan pihak menjamin justice kolaboratornya. Menurut LPSK mengungkapkan kondisi Baradae hingga saat Senin 12 September 2022 ternilai stabil. Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Kondisi Baradae dijelaskannya tidak terdapat gangguan atau tekanan sehingga dapat dikategorikan dengan kondisi baik. Susi menegaskan Baradae tetap konsisten dengan keterangannya. Baradae menjalani tes lie detector beberapa hari lalu terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi mengungkapkan kliennya ditanya peristiwa dari Magelang hingga Duren 3. Pertanyaan krusial bagi Baradae adalah apakah Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir J atau tidak. Ia mengatakan Baradae menjawab dengan jujur. Ia mengatakan Baradae sudah berkata jujur sejak menyatakan tak mau lagi ikut skenario Ferdi Sambo. Berita kedua, kuasa hukum Bribka RR atau Bribka Riki Rizal Erman Umar mengungkap pesan dari istri Bribka RR yang membuat kliennya menangis. Diketahui Bribka RR yang menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sempat menangis saat ditemui oleh istri dan adiknya di tahanan. Setelah mendengar pesan tersebut, kata Erman, Bribka RR bersedia terbuka soal kasus Brigadir J. Pada saat pertemuan itu terjadi, Bribka RR didampingi anggota tim kuasa hukumnya Zena Dinda De Vega yang merupakan anak Erman. Dalam pertemuan itu, kata Erman, adik RR juga menyampaikan pesan dari ibunya kepada istri sang kakak. Menurut Erman, setelah mendengar pernyataan sang istri, kliennya menyatakan tetap menyampaikan keterangan kepada penyidik tim khusus Mabes Polri sesuai fakta yang terjadi. Erman sebelumnya mengakui kliennya mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Penyebabnya adalah keterangan Bribka RR yang sebelumnya mendukung skenario pembunuhan terhadap Yosua yang dirancang oleh Irjen Ferdi Sambo. Menurut Erman, Bribka RR kemudian memutuskan membuat keterangan yang sesuai fakta peristiwa berdarah itu. Dalam keterangan terkini, kata Erman, Bribka RR mengaku sempat diminta oleh Ferdi Sambo untuk menembak Yosua. Alasannya adalah karena saat itu Sambo menyatakan istrinya Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Akan tetapi, kata Erman, kliennya saat itu menolak menembak Yosua dengan alasan tidak siap mental. Bribka RR, kata Erman, juga tidak melihat apakah Sambo turut menembak Yosua. Namun, kata Erman, kliennya mengaku melihat Sambo menembak ke arah dinding rumah setelah penembakan Yosua terjadi. Selain itu, kata Erman, kliennya juga sempat dijanjikan akan diberi uang oleh Sambo sebesar 500 juta rupiah setelah kejadian itu. Dalam pemeriksaan tambahan pada Selasa 13 September 2022, kata Erman, Bribka RR kembali ditanyai oleh penyidik tentang kronologi yang menyebabkan Yosua dibunuh. Ia mengatakan Bribka RR kembali menceritakan runtutan peristiwa, mulai dari peristiwa perselisihan antara mendiang Yosua dengan Kuat Ma'ruf yang juga menjadi tersangka di rumah pribadi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu, RR juga menceritakan perjalanan pulang mengantarkan istri Sambo Putri Chandrawati dari Magelang hingga kembali ke rumah pribadi mereka di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta hingga kejadian penembakan terhadap Yosua di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022. Adapun Brigadir J tewas dengan sejumlah luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 pada 8 Juli 2022. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.